语言爬满了甲骨。Pada saat itu, dia terlalu banyak berpikir. Pikirannya bergetar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, bakat bela diri surgawi, sebenarnya ada seseorang yang sangat dekat dengan pepatah ini, seseorang yang benar-benar luar biasa. Adegan di depan matanya menyebabkan Yun Si secara tidak sengaja memikirkan pemuda alam bawah itu. Keduanya memiliki kemiripan yang luar biasa. Melepaskan kepala musuh dalam pasukan sangat mudah. Dia benar-benar memiliki sifat surgawi. Saat itu, Si Hao telah menegur langit dan bumi di depan sarang Kunpeng. Berdiri di platform Dao itu, bertarung dengan kejam melawan para ahli dari segala arah. Dia menyapu pikiran semua orang di sekitarnya, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Mereka semua berada di ranah transformasi spiritual, tetapi bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa membunuhnya. Sementara itu, pemuda di depannya juga memiliki temperamen seperti ini, membunuh dewa dengan cara yang begitu mendominasi. Itu sangat mempesona. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi, dan dia secara alami memancarkan kekuatan surgawi. Ayo pergi. Si Hao menukik ke bawah. Dia membawa jenius muda itu dari perlombaan perang sambil berlari menuju Yun Si, membawanya bersamanya untuk melarikan diri. Di langit, Fireclut Sparrow sangat terkejut. Pemuda ini bisa membunuh pemimpin mereka dan membunuh ahli perlombaan perang itu, jadi dia pasti sangat kuat. Kenapa dia sekarang melarikan diri? Adapun burung ganas lainnya, mereka semua tercengang juga. Penampilan pemuda itu bisa dianggap menakutkan sampai ekstrim, seperti iblis. Dia membunuh gagak emas yang kuat dalam sekejap. Selain itu, dia juga dengan santai membunuh beberapa burung ganas lainnya, membuat mereka ketakutan. Kejar mereka. Fireclut Sparrow dan burung surgawi lainnya tidak normal. Mereka segera menyadari pihak lain tidak berani bertarung terus-menerus, jadi dia sepertinya merasa tidak bisa menang. Segera setelah itu, mereka mengerti bahwa pihak lain memiliki metode khusus, tetapi tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Dia sekarang tidak lagi ganas, jadi itu adalah kesempatan bagus untuk melenyapkannya. Aku tidak keberatan membunuh beberapa dari kalian lagi. Mereka yang menghentikanku semuanya akan mati. Teriak Si Hao. Kata-katanya memiliki kecakapan mengintimidasi yang luar biasa. Beberapa burung ganas segera berhenti di tempat, tidak berani menukik ke bawah. Namun, Fireclut Sparrow bukan milik grup ini. Itu terus membantai. Si Hao menyegel jenius muda perlombaan perang, dan kemudian dia melemparkannya ke dalam kuali. Kemudian, dia mengumpulkan mayat gagak emas yang juga menghalangi jalannya. Baginya, ini adalah kelezatan, dan terlebih lagi obat daging yang hebat. Kamu, The Hundred Bird Mercenaries sangat marah. Pihak lain membunuh pemimpin Golden Crow mereka dan bahkan menyita mayatnya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Ini adalah jenis penghinaan. Segera setelah itu, mereka tercengang. Sambil menarik Yun Si bersamanya, dia menunjukkan bumi yang menyusut menjadi beberapa inci kemampuan surgawi yang luar biasa. Setelah bergegas keluar dari jarak pendek, dia memasuki bumi yang besar, menghilang di bawah tanah dan menghilang tanpa jejak. Sekelompok burung ganas melebarkan sayap mereka, membombardir medan perang kuno dengan serangan mereka yang paling ganas. Mereka semua membuka paruh mereka untuk menembakkan simbol, dan beberapa dari mereka bahkan mengacungkan sayap dewa mereka untuk mengobrak-abrik bumi yang besar. Namun, ini sama sekali tidak berguna. Meskipun mereka merobek tanah, mereka masih tidak dapat menemukan Si Hao. Teknik menyusutkan bumi menjadi inci adalah kemampuan surgawi umat manusia yang luar biasa, yang dikenal sebagai salah satu kecepatan terbesar di dunia. Ketika seseorang menggenggamnya, seseorang dapat bergerak melalui langit di atas atau bumi di bawah. Ketika disempurnakan hingga batasnya, seseorang bahkan dapat melakukan perjalanan ke matahari atau bulan, menjelajahi alam semesta. Itu sejauh di mana seseorang bisa pergi ke 9 surga di atas atau 9 lapisan dunia bawah. Seseorang bisa berkeliaran di berbagai wilayah langit dan bumi. Jenis teknik berharga ini secara alami dapat memasuki bumi, melakukan apa yang disebut pelarian bumi. Namun,
Si Hao belum memahaminya selama itu, jadi dia baru saja memahami teknik pelarian bumi. Dia sekarang menunjukkannya. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran 100 burung sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Si Hao dan wanita muda ras surgawi memasuki tanah, sehingga menghilang tanpa jejak. Mereka adalah burung, dan karena itu tidak cocok untuk bergerak di bumi. Lain kali, bawa seseorang yang bisa menggunakan teknik rahasia gerakan bumi. Kata Vireklut Sparrow dengan penuh kebencian. Kerugian kali ini terlalu parah. Terlalu sulit untuk menjelaskan hal-hal kepada kepala delegasi. Baru setelah sekian lama berlalu Si Hao dan Yun Si bergegas keluar dari bawah tanah. Mereka membawa kabut berwarna tanah saat mereka muncul di permukaan tanah lagi. Dataran darah telah dikunci oleh pembatasan. Bahkan medan bawah tanah pun terpengaruh. Yun Si mengerutkan kening. Mereka hanya melakukan perjalanan 800 li, tetapi mereka sudah merasakan ketegangan yang luar biasa. Medan perang kuno ini mencakup area seluas setidaknya 50.000 li. Mereka berangkat menuju kedalamannya. Apa yang perlu mereka lakukan saat ini bukanlah menuju provinsi surga, melainkan mengulur waktu dan menunggu penyelamatan. Setelah leluhur kuno Celestial Rache yang secara pribadi menciptakan kejayaan kuno mereka dihidupkan kembali, situasinya akan benar-benar berubah. Aura surgawi tua melahap gunung dan sungai. Di masa lalu, kekuatannya mengguncang 3.000 provinsi. Kekuatannya mengejutkan alam yang lebih tinggi. Medan perang kuno ini memiliki banyak hal aneh. Bahkan ada lebih banyak makhluk seperti hantu berkeliaran. Mereka harus waspada. Ini terutama benar setelah mereka melakukan perjalanan yang relatif lebih dalam di mana lebih banyak lagi roh iblis dan yang lainnya muncul. Itu sangat berbahaya. Kelompok Si Hao telah menghindari beberapa daerah berbahaya dan melewati beberapa dewa sejati. Mereka berhati-hati dan bijaksana. Ayo istirahat. Tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di sini. Itu cukup dan tanpa suara. Melarikan diri untuk hidup mereka harus menjadi masalah yang sangat pahit dan mengkhawatirkan, tetapi dengan Si Hao di sini, ini tidak terjadi sama sekali. Dia penuh energi dan rasa ingin tahu terhadap medan perang kuno. Saat ini, suasana hatinya bahkan lebih baik saat dia berurusan dengan gagak emas itu, mencabuti bulunya, menyembelih, dan membersihkannya. Gerakannya halus dan terlatih. Yun Si benar-benar terdiam saat dia melihat dari samping. Pikiran orang ini benar-benar agak terlalu tidak biasa, kan? Setelah dikejar sampai titik di mana dewa sejati mungkin muncul setiap saat, dia bahkan memiliki keberanian untuk memasak makanan. Ini adalah hal yang baik saya membawa begitu banyak mata air spiritual dan bumbu. Sangat bagus untuk bersiap untuk berjaga-jaga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, tampak sangat puas. Segera setelah itu, dia dengan benar membersihkan gagak emas dan menopangnya. Dia menggunakan api daunnya untuk mulai memasaknya. Dia kemudian mengeluarkan kuali tulang untuk menyiapkan sup. Kamu. Ketika jenius muda War Rache dilempar keluar, setelah melihat adegan ini, dia langsung ketakutan. Adegan macam apa ini? Golden Crow tingkat surgawi disangga dan dipanggang hingga menjadi emas. Keharuman tercium keluar, dan minyak terus menetes ke bawah, melepaskan suara cici saat mendarat di atas api. Bagaimana mungkin jenius muda War Rache tidak kaget? Kemudian, semua bulu halusnya berdiri. Orang ini terlalu biadab. Membunuh musuh adalah satu hal, tetapi dia bahkan akan memakannya. Kamu harus mulai berbicara. Berapa banyak ahli yang Anda undang kali ini? Berapa banyak dewa surgawi dan dewa sejati? Kelompok tentara bayaran apa lagi yang akan muncul? Si Hao memanggang gagak emas sambil dengan santai menginterogasinya. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi berharga. Aku tidak tahu. Suara anak muda War Rache bergetar. Mulutmu sangat kaku. Mungkinkah Anda ingin saya memanggang Anda juga? Si Hao tersenyum. Matanya menyapu, dan tekanan tak berbentuk segera jatuh ke tempat ini. Namun, tangannya tidak pernah berhenti, terus bekerja di makanan. Dia mengeluarkan beberapa bumbu dan menaburkannya di atas gagak emas, dan terlebih lagi dia mengeluarkan sebotol madu,
mengoleskannya di atas sayap gagak emas yang sudah dipanggang keemasan. Gerakannya cepat dan bahkan agak anggun. Anak muda War Rache gemetar ketakutan dan menjadi bodoh. Orang ini benar-benar membawa barang-barang semacam ini bersamanya. Dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator yang melakukan hal seperti ini. Itu terlalu aneh. Tentu saja, dia merasa lebih takut. Bagaimana jika orang ini benar-benar memutuskan untuk memanggangnya juga? Ketika kemungkinan ini muncul di benaknya, dia menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat menggigil di dalam. Aku benar-benar tidak tahu. Setelah tokoh-tokoh besar dari ras kita membahas masalah ini di antara mereka sendiri, mereka membuat keputusan. Sementara saya hanyalah generasi muda dengan bakat di atas rata-rata, jadi bagaimana saya bisa belajar tentang ini? Saya baru saja keluar dengan paman bela diri untuk mendapatkan pengalaman. Dia sangat gugup, dan wajahnya pucat pasi. Dia menanggapi dengan hati-hati dan hati-hati karena takut membuat marah Raja Iblis di depannya. Itu benar-benar berbeda dari sikapnya yang bersemangat dan menghakimi. Saat ini, hatinya dipenuhi ketakutan. Bahkan paman bela dirinya dengan mudah diinjak-injak sampai mati, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan pemuda ini? Lalu apa gunanya menahanmu? Anda bahkan tidak tahu apa-apa. Lebih baik membunuhmu saja, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kumohon tidak. Anak muda War Rache sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Dia berjuang dengan semua yang dia miliki, tetapi dia tidak bisa menembus segelnya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Orang-orang tangguh apa yang ada di antara generasi muda War Rache? Si Hao bertanya. Dia tidak percaya bahwa yang disebut jenius di depannya mewakili anak-anak muda paling kuat dari ras ini. Generasi muda ras saya memiliki 3 raja perang yang hebat. Jika salah satu dari mereka meninggalkan klan, mereka akan menjadi individu yang hebat dan berpengaruh. Mereka kuat sampai-sampai tidak terukur. Si Hao mengangguk. Inilah yang masuk akal. Perlombaan perang yang mulia adalah salah satu klan kaisar di dunia lama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pemuda yang benar-benar luar biasa? Orang di depannya ini terlalu rendah. Perlombaan perang Anda memiliki 3 raja perang yang relatif luar biasa. Mengapa mereka tidak berani menyebut diri mereka kaisar perang? Si Hao mengejek. Ini. Ada legenda bahwa mereka mungkin ada. Wajah pemuda di depannya memutih. Setelah ragu-ragu, dia menjawab seperti ini. Apa? Si Hao terkejut. Dia hanya bertanya secara acak, tetapi sebenarnya ada berita ini. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar ada, tapi selalu ada legenda bahwa di dunia ini, War Racheku mungkin memiliki seseorang yang bisa mendapatkan gelar War Emperor muda. Apa yang diwakili oleh judul ini? Itu sudah jelas dengan sendirinya. Si Hao menanyakan detailnya. Dalam perlombaan perang, hanya murid paling mempesona yang melebihi pemuda dari generasi sebelumnya yang bisa mendapatkan gelar kaisar perang. Sejak masa lalu, hanya ada beberapa individu dari ras perang yang bisa mendapatkan gelar kaisar perang. Jumlahnya terlalu kecil. Selain itu, individu-individu masa lalu hampir semuanya terkonsentrasi di era kuno, dan justru merekalah yang menetapkan kemuliaan yang tak tertandingi dengan memberi klan mereka nama ras kaisar perang. Kaisar perang lain muncul di dunia ini. Si Hao berbalik untuk melihat Yun Si, menemukan bahwa dia sedang disibukkan dengan sesuatu. Dia tidak memperhatikan pertanyaannya dan telah mengawasinya memanggang gagak emas sepanjang waktu dengan bingung. Dia langsung tertawa dan berkata, karena saya suka makanan enak, saya sering diolok-olok oleh orang lain. Sepertinya saya akhirnya bertemu dengan seorang teman dekat untuk berbagi cinta saya, haha. Dia sangat senang menemukan seseorang yang mengerti dia. Senyumnya cerah dan bersinar. Dia secara pribadi merobek sayap gagak emas yang diolesi madu sebelum menyerahkannya kepada Yun Si, mengundangnya untuk mencicipinya. Rambut ungu Yun Si berkilau dan lembut. Matanya yang besar seperti batu permata, mengandung spiritualitas dan cahaya. Hidungnya yang halus tinggi dan lurus, bibir merahnya kecil dan cerah. Ada jenis kecantikan yang menyesakkan dalam penampilannya. Ketika dia mendengar kata-kata si Hao, dia merasakan gelombang kebisuan.
Dia bukan seseorang yang akan menjadi teman dekat seperti ini, dia bahkan tidak pernah memiliki ketertarikan seperti ini. Kultivator macam apa yang bertindak seperti ini? Alasan dia linglung sekarang adalah karena dia memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Ada seorang pemuda yang, di Hundred Shattering Mountains, memiliki tas besar, dan di dalamnya ada pot, sendok, piring, dan semua jenis bumbu. Dia telah menjadi bahan tertawaan besar di pintu masuk. Kemudian, seperti yang diharapkan, orang itu adalah seorang pecinta makanan, memakan apa saja mulai dari yang terbang di langit hingga yang berlari di bumi, bahkan termasuk air tertinggi yang sebenarnya. Dia bahkan menggigit telinga seseorang. Yun-si segera merasakan gelombang kecurigaan. Saat itu, pemuda itu bergulat dengannya, menggigit daun telinganya yang putih salju dan berkilau. Apakah demi mencicipi, memakannya? Ketika pikirannya kembali ke kenyataan, dia menerima sayap panggang emas, menyaksikannya menyembur dengan kecemerlangan warna-warni. Esensi spiritual mengalir kemana-mana. Dia merasa seolah-olah adegan ini semakin akrab, seolah-olah itu semua pernah terjadi sebelumnya. Yun-si mengumpulkan rambutnya yang indah. Matanya mengalir dengan cahaya saat dia melihat pemuda di depannya. Mengapa dia juga memiliki karakter seperti ini, kecintaannya pada makanan, serta membawa semua jenis bumbu bersamanya. Itu terlalu mirip dengan orang itu. Selain itu, kedua individu itu sangat percaya diri, berseri-seri dan mempesona. Saat bertarung dalam pertempuran hebat melawan musuh, mereka tanpa rasa takut. Ada jenis gaya, tak tertandingi, bagi mereka. Itu terlalu mirip. Yun-si gemetar dalam hati. Ekspresinya sedikit terganggu saat dia menatap pemuda di depannya. Mungkinkah orang yang sama? Dia tidak berani percaya ini. Orang itu seharusnya dikubur di gurun besar di alam bawah. Namun, ada keraguan di hatinya. Dia sangat tidak mau menerima ini dan ingin mengujinya. Dia mengangkat tangannya yang putih pucat ke arah kepala si Hao yang berambut hitam pekat. Pada saat itu, Yun-si membuat langkah yang sangat berani. Tangan giok putih murni itu tiba-tiba meraih telinga si Hao, dan kemudian dia menariknya dengan sedikit kekuatan. "Kamu siapa?" Dia bertanya dengan lembut dengan suara yang agak memikat. Dia menatap mata si Hao untuk mengintip ke dalam jiwanya. Si Hao tercengang. Kecantikan anggun dan cantik yang dimiliki oleh generasi muda pegunungan surgawi kuno sebagai dewi mereka benar-benar berinisiatif untuk menyentuh telinganya dengan sembrono. Rambut ungu indah Yun-si jatuh ke bawah. Bulu matanya yang panjang bergetar ringan, dan matanya yang besar bergerak. Wajahnya yang putih berkilau dan menawan memerah, karena tindakan ini benar-benar agak terlalu berani. Si Hao dengan cepat merespons, dan secara alami, dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggang kecil Yun-si, menariknya lebih dekat. Dia bisa mencium aroma yang sangat menyentuh hati. Gerakannya halus dan mudah seperti individu yang berpengalaman. Dia membawa kecantikan yang tak tertandingi ini di tangannya, dan kemudian dia mengangkat dagunya untuk menatap matanya dengan ekspresi yang sangat terkonsentrasi. Wajah Yun-si langsung menjadi merah. Kecantikannya yang tak tertandingi membawa penghinaan dan kemarahan. Dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang ini tampak seperti seseorang yang akan mengambil kebebasan bersamanya. Namun, dia merasa bahwa ini juga salahnya, karena gerakannya tampaknya memancarkan sinyal yang agak ambigu, seolah-olah dia mencoba untuk membujuknya. Hanya saja, orang ini terlalu cepat, bertindak tanpa penundaan dan sangat alami. Persis seperti itu, pinggangnya yang lembut dan indah melilit. Lengannya hangat dan kuat. Si Hao menopang dagunya yang indah, dan kemudian sambil bertindak seperti seorang pemikir yang mendalam, dia berkata, "Saya harus berterima kasih kepada surga atas pertemuan kita. Ini adalah afinitas takdir yang ditentukan oleh surga." Yun-si langsung merasa pusing. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia merasa kesalahpahamannya sudah terlalu jauh. Ini bukan orang itu, dan dia membayangkan hal-hal yang paling liar. Orang ini terlalu sombong, dan senyumnya agak rendah. Dia jelas bermain-main dengannya. Gerakannya sangat terlatih, jelas bahwa ini bukan orang baik. Itu membuatnya malu, marah, dan sangat menyesal.
Yun Si dengan cepat menamparkan tangan Si Hao yang menopang dagunya. Dia tidak ingin diganggu seperti ini. Jenis posisi ini terlalu intim. Meskipun orang ini menyelamatkan hidupnya, dia masih tidak bisa bertindak secara acak. Jangan terlalu ragu. Pertemuan kami di dataran darah jelas merupakan pengaturan surga. Si Hao memegangi tubuhnya yang panjang dan ramping, merasakan kelembutan, serta aroma lembut yang hanya dimiliki gadis-gadis muda. Dia memiliki penampilan yang sama sekali tidak gentar. Aku pikir kamu orang lain. Yun Si merasa terhina dan marah. Dia berjuang keras, menamparkan tangan itu untuk membuatnya melepaskan. Dia sangat cantik. Rambut ungunya tersebar ke bawah, berkilau seperti kain sutra. Matanya yang besar seperti air musim gugur yang jernih. Pada saat ini, dia mengerutkan hidungnya. Jenis penampilan kesal ini memiliki pesona tersendiri yang akan membuat orang lain tercengang. Si Hao tidak melepaskannya, terus memegang pinggang kecilnya. Tangannya yang lain meraih rambutnya yang indah, dan kemudian dengan lembut menyentuh telinganya yang indah. Yun Si sangat khawatir. Gerakan kawan ini terlalu cepat dan tidak terkendali. Dia sebenarnya sangat berani. Dia dengan cepat menyingkir. Meskipun dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, mencurigai bahwa orang dari alam bawah tidak mati, yang mengarah pada jenis tes impulsif ini, hasilnya benar-benar terlalu mengerikan. Kamu, Yun Si mundur ke belakang, tetapi tubuhnya bergetar, hampir seperti kejang. Itu karena ini secara tak terduga mencubit telinganya yang lembut, dan ibu jari serta jari telunjuknya bergerak dengan lembut. Mereka kemudian menarik telinganya, membuatnya terkejut, wajahnya merah karena malu. Tubuhnya semakin tersentak seperti tersengat listrik. Yun Si benar-benar tidak tahan lagi. Meskipun ini adalah dermawan penyelamat hidupnya, dia tidak diizinkan untuk bertindak begitu acak. Seluruh tubuhnya meletus dengan simbol untuk meledakkan Si Hao kembali. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Teknik berharga yang kuat dan simbol gemerlap sama sekali tidak berguna melawan tubuh Si Hao. Mereka semua menghilang menjadi tidak ada. Yun Si terkejut, dan kemudian dia menyadari apa yang telah terjadi. Kekebalan kekuatan sihir sialan ini. Pada saat kritis ini, kemampuan aneh yang diperoleh pihak lain secara otomatis diaktifkan, bertahan melawan simbol dan menghancurkan simbol dan kekuatan magisnya. Ketika diaktifkan sekarang, itu benar-benar meninggalkannya di antara tawa dan air mata. Dia merasa ini agak tidak masuk akal, tetapi pada saat yang sama dia sangat malu. Berangkat. Wajahnya sangat merah saat dia berteriak dengan suara rendah. Si Hao bingung. Sambil menggendong pinggangnya yang ramping, dia bertanya, kenapa? Yun Si menjadi gila. Dia masih bertanya kenapa. Ini pasti dilakukan dengan sengaja. Namun, setelah memikirkan kecerobohannya sendiri dan provokasi yang hampir disengaja, dia kemudian merasa sedikit salah. Kamu salah paham. Tubuhnya sangat baik. Pada saat ini, itu meletus dengan cahaya warna-warni. Tubuhnya putih bersih dan berkilau, suci dan dunia lain. Ada pesona yang tidak dapat diganggu-gugat padanya, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang jatuh ke dunia manusia. Senyum Si Hao sangat cemerlang. Seolah-olah dia memperoleh semacam inspirasi, dia menarik telinganya yang berkilauan, dan kemudian pada akhirnya, dia melepaskannya dan berkata, baiklah, kesalahpahaman yang indah. Saya harap lain kali, itu bahkan lebih mempesona. Apa waktu berikutnya? Yun Si memiliki keinginan untuk menggertakkan giginya, untuk menggigitnya. Aku pikir kamu adalah orang lain. Anda sangat mirip dengan teman lama saya. Yun Si menjelaskan. Dia menenangkan dirinya dan memperbaiki rambutnya yang indah. Dia kemudian mundur lebih dari 10 langkah, benar-benar takut bahwa dia akan memeluknya lagi. Di mana dia? Apakah dia sainganku dalam cinta? Katakan padanya untuk membawanya. Aku pasti akan mengalahkannya dengan satu tamparan. Si Hao bertindak sombong. Yun Si terdiam. Kesan dia tentang pemuda ini ketika mereka pertama kali bertemu sangat bagus, tetapi setelah bergaul dengannya lebih dan lebih, dia menemukan bahwa orang ini benar-benar terlalu berlebihan. Dia sudah mati di alam bawah. Itu benar-benar hal yang agak menyedihkan. Namun,
Tidakkah kamu merasa bahwa pertemuan dan perjalanan kita bersama telah membuat segalanya menjadi lebih menarik? Si Hao tertawa dan berkata. Yun Si berbalik. Jika ini bukan dermawan penyelamat hidupnya, dia pasti akan menunjukkan ekspresinya padanya. Aku merasa bahwa kita, tepat ketika Si Hao akan mengatakan sesuatu, dia langsung dipotong oleh Yun Si. Giginya yang putih seperti mutiara bergemeretak saat dia berkata dengan sangat marah, kita harus pergi. Itu benar-benar membuat seseorang merasa sedih. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia meraih sayap Golden Crow dan kemudian mulai memakannya. Seluruh mulutnya mengalir dengan cahaya warna-warni surgawi. Aroma yang kaya tercium di udara. Dia juga mengisyaratkan agar Yun Si terus maju dan tidak terlalu sopan. Kamu sangat kuat, kenapa kamu? Hanya seorang foodie. Yun Si benar-benar tidak bisa menahan diri dan berbicara seperti ini. Namun, ketika dia melihat sayap gagak emas yang bersinar di tangannya, dia juga merasakan makan. Ini adalah sayap dewa, namun dipanggang dengan sangat mewah seperti daging. Itu benar-benar membuat rambut seseorang berdiri karena marah. Pada akhirnya, dia tidak menahan diri dan menggigit kecil. Daging gagak emas yang segar dan lembut meleleh di mulutnya, aromanya sangat menggugah selera. Itu juga meletus dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Itu karena ada terlalu banyak esensi bawaan yang terkandung dalam daging ini. Itu adalah obat daging yang hebat. Hei, kamu sudah menonton cukup lama. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Si Hao mengunyah sayap Golden Crow sambil menatap ahli muda War Rache. Aku, anak muda War Rache membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Dia mengutuk diam-diam. Orang ini gagal dalam mencoba mempermainkan keindahan ras surgawi dan sekarang mengambilnya darinya. Itu terlalu memalukan. Si Hao membuka sebotol anggur dan mengisyaratkan Yun Si, mengundangnya untuk minum. Aku tidak akan minum. Yun Si menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar membuat seseorang syarat dengan kesedihan. Kata si Hao. Dia meneguk alkohol, dan kemudian dia makan seteguk besar daging gagak emas. Segera setelah itu, tubuhnya meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah perwujudan dari esensi bawaan yang terlalu kaya. Dia duduk dan mulai memperbaiki makanan, merawat beberapa luka yang tersisa dari sebelumnya untuk segera memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Penampilannya sangat megah. Setiap inci dagingnya melepaskan cahaya warna-warni surgawi yang cemerlang seperti emas abadi. Dagingnya sempurna dan kuat hingga ekstrim. Ayo pergi. Ketika dia berdiri lagi, si Hao memulihkan penampilannya yang tenang. Dia memandang Yun Si dan kemudian memanggilnya agar mereka terus bergerak. Maafkan saya. Sebelumnya, aku salah mengira kamu adalah orang lain, Yun Si menjelaskan. Tidakkah kamu merasa bahwa pertemuan ini sangat luar biasa? Kita bisa bertemu satu sama lain, tetapi tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Si Hao berkata dengan serius. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Yun Si kesal. Baiklah, ayo kita pergi. Setelah berbicara sampai titik ini, si Hao berbalik dengan tidak tergesa-gesa. Dia kemudian menunjuk keluar, membunuh ahli muda War Rache sebelum berjalan ke kedalaman medan perang. Pada saat ini, dia memulihkan ketegasannya, tidak lagi bertindak sembrono. Ada sifat menindas dan heroik dalam penampilannya. Yun Si menatap kosong sejenak. Dia selalu merasa bahwa orang ini agak aneh. Dia sepertinya mendengar desahan, yang berisi sedikit penyesalan. Si Hao berjalan maju dengan langkah besar. Dia memikirkan banyak hal, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanya menghela nafas dalam hati. Itu karena dia tahu bahwa identitas Yun Si sekarang sangat hebat. Setelah bergabung dengan Batu Mandat Surga, di masa depan, dia akan berevolusi ke puncak, benar-benar menampilkan efek pria ke surga. Begitu dia kembali ke Celestial Rache, pasti akan ada dewa surgawi di sana untuk menginstruksikannya, sejauh mana Celestial tua yang telah berkontribusi pada kejayaan era kuno klan mereka secara pribadi akan memberikan berbagai metode rahasia kepadanya. Tipe wanita ini adalah seseorang yang disayangi oleh seluruh ras surgawi,
tidak berharap sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Mereka pasti akan melindunginya dengan ketat. Jika Si Hao berbicara tentang identitasnya dan Yun Si mengetahuinya, maka dia pasti tidak bisa menyembunyikannya. Tidak akan ada banyak rahasia yang tersisa, karena Celestial tua itu sangat kuat, mampu menemukan segalanya dalam sekejap. Sejauh mana hanya dengan bergaul dengan Dewa Surgawi, mereka bisa mengetahuinya. Indra surgawi individu-individu itu terlalu kuat. Karena mereka akan mengajarinya kultivasi dan membantunya memperbaiki keilahiannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tetap menjadi rahasia? Si Hao mengalami terlalu banyak. Meskipun dia tidak memiliki niat buruk, dia tahu bahwa sifat manusia itu kompleks. Meskipun dia menyelamatkan Yun Si, jika orang lain mengetahui identitas aslinya, kecelakaan akan tetap terjadi. Dia memiliki teknik berharga yang tak tertandingi pada dirinya yang akan membuat mata klan manapun menjadi merah karena keserakahan. Demi meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, serta untuk mencegah Yun Si jatuh ke dalam dilema, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia harus menunggu sampai suatu hari nanti. Pada akhirnya, itu masih karena kekuatanku tidak cukup besar. Jika saya bisa menjadi Dewa Surgawi, saya juga tidak akan takut akan banyak hal. Saya akan bisa bergerak tanpa hambatan di dunia. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkan semua hal ini? Ketika Yun Si mendengar desahan cahaya aneh ini, dia merasa sedikit bingung. Kenapa dia tiba-tiba mulai berbicara sendiri? Yun Si, kondisi seperti apa yang dimiliki ras surgawi untuk menikah? Si Hao menyingkirkan penampilan muramnya dan mulai tertawa lagi. Yun Si tercengang. Apa sebenarnya yang dipikirkan orang ini? Perubahannya terlalu mendadak sampai-sampai dia sedikit tersesat. Apa yang kamu coba katakan? Dia bertanya sambil mundur beberapa langkah. Jika saya pergi ke ras surgawi Anda dan meminta pernikahan, apakah menurut Anda saya harus tinggal bersama keluarga istri? Aku benar-benar tidak menginginkan itu. Si Hao berkata sambil tertawa. Apa yang kamu semburkan secara acak? Wajah Yun Si memerah. Dia menatapnya dengan penuh kebencian. Orang ini benar-benar membuat orang lain merasa tanpa pilihan, menembak mulutnya seperti ini. Yun Si, mari kita keliling dunia bersama. Betapa membosankannya kembali ke klan. Bercocok tanam di satu tempat pahit terlalu kering dan kusam. Pakar sejati perlu menjelajahi dunia dan menghasilkan pencapaian melalui pertempuran, desak Si Hao. Yun Si langsung menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa orang ini terlalu konyol. Apakah dia bermain dengannya lagi? Ahli nomor satu sejak awal waktu tepat di depanmu, tetapi kamu tidak meminta bimbingannya. Anda akan menyesalinya, Anda tahu. Yun Si langsung tertawa setelah mendengar ini. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Celestial Raceku? Dengan bakat Anda dapat belajar di bawah Dewa Surgawi. Prestasi masa depan Anda tidak akan terbatas. Apa yang begitu hebat tentang Dewa Surgawi? Si Hao melontarkan pandangan jijik. Saya takut jika saya pergi, seluruh ras surgawi akan terkejut dan membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Kamu benar-benar narsis. Yun Si tidak tahan lagi. Dia memutar matanya. Yang disebut 10 ras besar dari alam yang lebih tinggi hanyalah masa-masa indah di masa lalu. Pria di depan Anda pasti akan bangkit, menjadi klan kaisar sendiri, menjadi kaisar surgawi dengan mengandalkan dirinya sendiri. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Si Hao menggoda. Film pun berakhir.